Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair libtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassolihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami' tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila simaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadal kitab syarah kasifatus saja fi syarhi safinatin najah syarah Syekh al-imam al-alim al-fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi ala safinatin najah fi usuluddin wal fiqhi Syekh al-alim al-fadil Salim ibni Samir al-Hadrami ala madhabil imam Syafi'i rahimahullahu syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian 2 minggu yang lalu. Kemarin masih tentang tayamum. Yang terakhir pasal tayamum itu adalah faslun mubtilatut tayammumi, salah satu pasal yang menjelaskan tentang yang membatalkan tayamum. Salah satu itu ada 3. Ma'abtalal wudu, yang pertama segala sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum ya. Apa yang membatalkan wudu? Bab berikutnya sudah dibahas. Apa yang membatalkan wudu itu ada banyak sekali ya. Nawaqitul wudu arba'atun ya. Ada 4 ya. Yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini, keluarnya dari 2 lubang, min kubulin au duburin, rihin au ghairihi ya. Keluar dari lubang depan dan lubang belakang, rihin angin, au ghairihi atau yang lainnya, illal maniyya kecuali air mani. Asani zawalul akli binaumin ya. Yang kedua adalah hilang akal binaumin dengan tidur, au ghairihi atau yang lainnya termasuk gila.
illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidur yang tidak bergerak dari tempat tidurnya. Maksudnya tidur dalam kondisi duduk itu tidak membatalkan wudu. Ya, asalisu yang ketiga iltiqau basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hadilin, ya. Bertemunya atau antalnya kulit laki-laki dan kulit perempuan yang dua-duanya kabiroini sudah besar, sudah balik, ajnabiyaini dan dua-duanya ajnabiyah, bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Itu nomor 3. Ar-rabi'u yang keempat, masu kubulin al-adami, ya, au halkihi duburihi bibatni rohati au butunil asobi. Yang keempat adalah memegang kubul manusia, au halkihi atau lingkaran di sekitarnya, duburin, ya, dari dubur, bibatni rohati dengan telapak tangan, au butunil asobi atau telapak jari-jari tangan. Nah, itu yang membatalkan wudu. Maka itu pun membatalkan tayamum, ya. Yang kedua wariddatu, yaitu murtad. Ya. Pantat enggak ya? Ya, pantat. Pantatnya itu ada lingkarannya, ya. Lingkarannya anus, ya. Jadi lingkarannya itu kalau pantat ini enggak, tapi kalau lingkaran dari lubangnya. Nah, di sini ini ada bahasanya apa? Lingkaran, ya, lingkaran dari dubur, ya, au halkihi, lingkaran duburihi, ya, halkihi duburihi, lingkaran dari dubur, bibatni rohati, dengan telapak tangan, au butunil asobi atau telapak jari tangan. Karena berarti dengan punggung tangan itu tidak batal. Jadi kalau Pak Rojak punya cucu menggaruk, misalkan ini anaknya Pak Jajat, gatal dibuka, digaruk pakai ininya, itu nggak batal. Tapi kalau digaruk pakai ini batal. Itu ya. Nah, yang kedua ar-riddatu, murtad. Jadi murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga watauhumul ma'i intayammuma, ya, lifaqdihi. Apa? Menduga ada air, intayammu, jika tayamumnya lifaqdihi, karena tidak ada air, maka itu membatalkan tayamum, ya. Jadi misalkan ini udah tayamum nih, tuh ada geledek, wah ini pasti ada air, menduga ada air, itu batal. Itu kalau tayamumnya karena tidak ada air. Bagaimana kalau tayamumnya karena sakit? Itu tidak membatalkan tayamum. Apa contohnya? Karena sakit tampek, ya, atau cacar air, itu kan tidak boleh kena air. Maka diharuskan atas saran dokter udah tayamum aja. Nah, menduga adanya air itu tidak membatalkan tayamum. Wong air memang ada, ya. Jadi tayamumnya bukan karena tidak ada air, tapi karena sebab lain, sakit dan lain sebagainya. Nah, itu membatalkan tayamum. Oke, kita lanjut. Paslun, ini satu pasal. Alladzi yatharu minan najasah, salah satu yang suci minan najasah, dari yang najis, salah satu itu ada 3. Al-awalu, yang pertama, al-khomru idza takhallat
idza takhallalat binafsiha. Yang pertama khamar atau arak, ya, arak menjadi cuka binafsiha karena dirinya atau karena zatnya sendiri. Jadi kalau khamar didiamkan dengan dalam waktu tertentu, itu khamarnya akan berubah jadi cuka, maka cukanya jadi halal, jadi suci, bisa dipakai untuk ngabaso. Kenapa? Karena bukan khamar lagi, tapi sudah berubah menjadi cuka, gitu ya. Jadi al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang kedua, wajildul maitati idza dubigo. Yang kedua adalah kulit bangkai idza dubigo apabila sudah disamak. Nah, bangkainya maksudnya gini, definisi bangkai itu boleh jadi ada binatang yang ketabrak mati, maka itu kan hakikatnya bangkai. Kenapa? Karena matinya bukan disembelih. Sayang kulitnya mau dikulitin, karena yang ketabraknya apa? Kebo gitu ya, atau ketabraknya sapi, kan lumayan tuh kulitnya buat bedug mah. Nah, kita seset, kita ambil kulitnya, kita samak, maka kulit itu jadi suci. Boleh dipakai menjadi jaket ya, jaket kulit, atau dipakai untuk bedug dan lain sebagainya. Nah, itu definisi apa? Wajildul maitati idza dubigo. Kulit bangkai apabila sudah disamak itu menjadi yatharu, jadi suci. Yang selanjutnya yang ketiga, wa masoro hayawanan, dan hewan sesembelihan. Artinya hewan yang suci, hewan yang layak dimakan itu disembelih, maka itu menjadi halal. Apanya? Dagingnya. Nah, bagaimana kalau hewan ini kita punya sapi? Saya mah sayang sapi nggak disembelih dulu, tapi dipotongkan kakinya untuk di sop gitu. Kan kalau dipotongin kaki boleh jadi sapi itu tetap hidup ya, asal misalkan diobatin gitu, sayang nih. Nah, itu nggak boleh karena hewan itu tidak disembelih. Ya selain menyiksa kakinya itu jadi tidak halal gitu ya, tidak boleh dimakan karena daging itu diambil dari bukan disembelih atau dipotong dulu telinganya ya. Nggak mungkin, ya mungkin setelah dipotong telinga diobatin lagi pakai obat merah gitu ya. Sapi itu terus hidup, tapi kita kan dapat nih telinganya dimakan, nggak boleh itu. Oke, itu pasal tentang alladzi yatharu minan najasa. Paslun, ini satu pasal. An najasatu salasun. Ini macam-macam najis. Walaupun kita sudah tahu, mari kita baca lagi kitabnya. Najis itu terbagi kepada 3. Mughalladatun, yang pertama najis berat atau najis besar. Wa mukhaffafatun, yang kedua najis ringan. Wa mutawassitatun, dan najis pertengahan. Al-mughalladatu, adapun najis berat, najis besar, najasatul kalbi, yaitu najis dari anjing, wal khinziri, dan juga dari babi ya, wa far'i ahadihima, dan anak keturunan dari 2 binatang tersebut ya. Nah, itu anjing dan babi. Bagaimana sekarang mah harimau, bagaimana sekarang mah gajah dan lain sebagainya. Nah, ini ada kias ya. Jadi bagaimana harimau dagingnya boleh dimakan nggak? Nah, itu dikiaskan kepada anjing dan babi ya. Kenapa? Karena kiasnya dari sisi binatang buasnya itu halal ya, termasuk burung elang, burung garuda
itu haram dagingnya. Jadi bapak-bapak kalau berburu nembak burung Garuda, itu nggak boleh, dimarahin nanti sama Jokowi ya. Burung Garuda ditembak, dagingnya juga nggak boleh. Kenapa? Karena itu, hah? Oh keras ya. Hah? Kalong kampret ya, lalai, boleh enggak? Nah itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang memperbolehkan, itu pun kalau dijadikan obat. Karena katanya kampret atau kalong jadi obat apa? Obat paru-paru, obat mengik gitu ya. Obat mengik gitu ya. Nah itu mah boleh asal sesuai dengan rekomendasi dokter. Tapi kalau ada obat kapsul mah minum obat kapsul aja ya. Nyari-nyari kampret gitu ya. Nah itu najis mughalladah. Yang kedua wal mukhaffafatu, najis ringan. Apa itu najis ringan? Baulus sobiyyi, pipisnya anak kecil laki-laki, alladzi lam yut'am ghairal labani wala yuballigh al haulaini. Ya. Najis muhaffafah itu adalah pipisnya anak kecil yang belum makan apapun, ghairal laban, kecuali susu ibunya. Walam yuballigh, dan belum sampai haulaini 2 tahun. Apa definisinya anak laki-laki? Bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan mah pipisnya tetap najis mutawassithah. Nah ini hanya anak laki-laki. Ya, kenapa atuh? Nah, ini memang sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Ya kita dengar, kita taat aja. Ya walaupun diselidiki oleh medis, katanya kalau perempuan, bocah perempuan kecil, pipis itu pasti akan melalui 2 lubang. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngorek-ngorek lubang. Ya Pak Haji, katanya lubangnya 2, yang satu lubang untuk pipis, yang satu lubang untuk melahirkan. Nggak tahu lah. Ustaz, Ya. kalau babi itu kan semua barangnya juga, termasuk taringnya juga haram kan? Iya. Oke. Yang namanya babi itu berarti anggota tubuhnya seluruhnya haram, termasuk juga taringnya, termasuk juga giginya. Ya. Nah, kalau untuk menghantarkan najis, nah ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Bagaimana kalau menggendong anjing yang kering? Ikhtilaf di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap najis, ada yang mengatakan tidak najis karena kering. Ya, kalau kering tidak menghantarkan najis. Nah, ini argumentasinya, kiasnya seperti itu. Ada juga yang mengatakan kalau kuku dan giginya itu kering, itu pun tidak najis. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena saya ini ada yang ngerti agama juga, semua taring bagong, itu bukannya najis saja. Iya. Yang nggak tahu itu coretnya dari mana ya. Tapi kalau dari istihsannya Imam Hanafi, mungkin itu dari istihsannya Imam Hanafi. Kenapa? Karena definisi istihsan itu berpindah dari kias jali ke kias sopi. Menurut Imam Hanafi, kalau ini gelas, tiba-tiba ada burung gagak minum, maka sisa airnya suci menurut Imam Hanafi. Itu yang disebut dengan istihsan. Tapi menurut Imam Syafi'i, sisa airnya tetap najis. Kenapa? Karena burung gagak. Burung gagak itu burung buas. Burung buas itu diidentikan, dikiaskan dengan babi dan anjing. Nah, kata Imam Hanafi, karena paruh tidak menghantarkan najis.
Nah itu mungkin Imam Hanafi, ya madhab Hanafi, Ustadz yang dikatakan oleh Pak Rojak tadi. Kenapa? Karena dalam masalah fikih ini beda madhab, beda pengertian. Saya pernah diceritakan oleh teman saya, kiai di Cibinong, katanya di Pasar Anyar itu ada yang jualan bancet. Oh, bancet, bangkong sawahnya, bancet, kodok sawah. Ya, itu untuk dimakan. Kan kata teman saya yang kiai itu namanya Abah Apun, Kiai Mahpudin, kan haram eta jualnya. Cek tukang jalan teh, akan kan madhab Syafi'i, saya madhab Maliki. Madhab Maliki mah halal. Apa? Itu digoreng katanya enak, digoreng kering. Bancet itu. Nah, jadi di dalam madhab Syafi'i haram, tapi madhab yang lain diperbolehkan. Nah itulah fikih. Fikih itu yang disebut dengan tahmul, ya. Tapi saya alhamdulillah belum. Daripada makan bancet kayak gitu, mendingan makan daging ayam, itu enak, ya. Celele. Oke, itu muhabbaba, ya. Wal mutawassitatu, adapun najis mutawassito sairun najasah, selain dari najis mughalladah dan najis muhabbabah, itu mah najis mutawassito. Paslun, ini satu pasal. Al mughalladatu, adapun najis mughalladah, tatharu bisab'i ghusalatin, mensucikannya dengan 7 kali cucian, ya. Ba'da izalati ainahu, setelah menghilangkan zat najisnya. Jadi kalau misalkan Pak Sahri diendus oleh anjing tangannya, maka air liurnya itu dihilangkan dulu, dicuci dulu, baru dicuci dengan 7 kali cucian, ya. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Nah, bagaimana tanahnya itu? Apakah di awal atau di akhir? Nah, menurut kitab ini ihdas sab'i walau akhir. Nggak apa-apa di akhir juga. Tapi kan nggak lucunya di akhir mah. Kelihatannya kan kotor, walaupun sebenarnya nggak kotor, karena tanah itu suci, ya. Jadi misalkan setelah 6 kali dicuci pakai air, barulah pakai tanah. Ini menurut kitab ini mah boleh. Tapi sebaiknya di tengah-tengah, gitu ya. Jadi sudah 3 kali cuci, ke-4 kalinya pakai tanah, ke-5-nya pakai air, ke-6-nya pakai air, ke-7-nya pakai air, gitu ya. Tanah itu pasir sama, Ustaz? Apa? Tanah apa pasir sama nggak sih? Pasirnya harus bertanah, karena ada pasir yang sudah tidak ada tanahnya, kecuali pasirnya bertanah, ya. Kalau pasir bertanah itu masih ada tanah-tanah yang nempel di bagian pasir itu. Nah, kan pasir itu ada yang juga disebut dengan sirtu, kan, pasir batu, ya, batu digiling kemudian jadi pasir. Nah, itu mah bukan tanah. Iya. Jadi ihdahunna biturab, salah satunya harus dengan tanah. Wal muhaffafatu, adapun najis muhaffafah, tathuru birosyil ma, membersihkannya dengan rosyil ma. Rosyil ma itu apa? Kepretan air. Jadi kalau Pak Jajat, anak Pak Jajat sudah 2 tahun belum? Oh udah, ya. Udah tausiton. Kalau sebelum 2 tahun digendong tiba-tiba pipis. Cara membersihkannya menurut kitab ini birosyilma, dengan dicepretkan aja oleh air alaiha, terhadap najis tersebut, ma'al golabah, ya, beserta kegolibannya, wa izalati ainiha, dan menghilangkan ainnya, ya. Jadi ainnya itu misalkan
apa ya, pipisnya di sini, ya udah cipratin aja, itu sesungguhnya sudah suci. Tapi risih, saya mau dicuci aja, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Nggak mungkin kan bocah bau pete gitu ya, pipisnya udah bau pete. Anak 2 tahun pipisnya bau pete, nggak mungkin ya, masih wangi anak-anak itu ya, paling tidak berbau lah pipisnya. Wal mutawassithatu, adapun najis mutawassithah tanqasimu ala qismaini, terbagi kepada 2, ainiyatun wa hukmiyatun. Pertama najis mutawassithah ainiyah, yang kedua hukmiyah. Al ainiyatu, adapun najis mutawassithah ainiyah, allati laha launun warihun wa ta'amun, yaitu najis yang ada warnanya, ada baunya, dan ada rasanya. Apa? Darah gitu ya. Darah itu warnanya merah, baunya amis, rasanya apa? Asin. Pak Haji Weli minum darah dulu. Asin ya. Nah, itu disebut najis mutawassithah ainiyah. Allati laha launun warihun ya, wa ta'amun. Pala Buddha, maka harus min izalatin, menghilangkannya, launiha, jadi warnanya harus hilang, warihiha, baunya pun harus hilang, bau pesingnya kalau itu pipis ya, amisnya kalau itu darah, wato imiha, dan juga asinnya harus hilang. Jadi membersihkan darah. Ini terkena darah apa? Darah ayam atau darah kita sendiri ya, hilang warnanya, asinnya pun dirasa-rasa udah nggak asin, dan juga dicium sudah tidak amis, maka itu sudah suci gitu ya. Wal hukmiyatu, adapun mutawassithah hukmiyah, allati la launa, tidak ada warnanya, wala riha, dan tidak ada baunya, wala to'ama, dan tidak ada rasanya ya. Apa contohnya? Ada pipis siapapun ya, kecuali pipis anak kecil itu. Pipis kita sudah kering, pipisnya sudah terkena sinar matahari kan, kalau kayak gitu udah kering lah. Kalau udah kering, baunya pun udah nggak ada gitu ya, dan lain sebagainya nggak ada. Atau bagaimana cara membersihkannya? Nah di sini yakpika, maka cukup bagi kamu jarol ma alaiha, cukup dialirkan aja ya ke dalam bekas sesuatu yang terkena najis hukmiyah tadi. Tetap harus dibasuh. Tapi kan warnanya udah nggak ada, rasanya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, tapi tetap itu hakikatnya najis ya. Maka disiramin aja, bersihkan. Nah, itu cara membersihkan najis mutawassithah hukmiyah. Ya. Kalau dulu kan yang bukan maaf aja Pak, itu kan pernah ini ya, pernah ngompol apa di ini. Itu kalau misalkan karpet dicuci harus hilang baunya juga ya? Oh iya. Karena masih ada disemprot pakai ini, nggak boleh. Nggak boleh, harus hilang. Ya misalkan pipis di sini, ini digotong. Ini paling tidak ininya aja, ya dibersihkan. Terus kalau kita kan biasanya pakai sabun ya, sabun bersihkan, terus sampai baunya nggak ada, warnanya emang nggak ada ya. Terus jilatin, udah nggak asin ya itu. Nah itu kecuali kalau sudah kering. Nah udah kering mah itu kan najis mutawassithah hukmiyah, udah disiram aja, siram. Baunya kan udah nggak ada juga, udah kering gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi tetap prinsipnya itu harus dibersihkan. Paslun, ini satu pasal. Nah ini sebenarnya untuk ibu-ibu ya, tapi nggak apa-apa lah, bapak harus ngasih tahu ke ibu-ibu. Aqallal haid, sebentar-sebentarnya haid ya,
yaumun walailatun, 1 hari 1 malam. Jadi 24 jam. Haid itu paling sebentar. Wa ghalibuhu, dan biasanya situn, 6 hari, au sabun, atau 7 hari. Itu haid biasanya. Bapak-bapak sebagai suami harus ngerti. Ya. Jadi kalau istri haid tiba-tiba udah bersih lagi, ore gitu ya. Ore gitu kata baju. Nah itu boleh jadi ada. Jadi paling sebentar-sebentarnya haid sehari semalam gitu ya. Tapi golibnya situn 6 hari, awsabun, atau 7 hari. Wa aksaruhu, dan lamanya haid khomsata asyara, 15 hari. Yauman, ya, bilailiyaha, atau 15 hari 15 malam. Ya. Jadi bagaimana kalau istri kita masih haid terus padahal sudah 16 hari? Itu mah bukan haid, tapi apa? Istihadah. Maka beda darah haid dengan darah istihadah. Darah haid mah merah kecoklatan, darah istihadah mah merah biasa. Ya, maka kalau istihadah harus sholat, harus puasa. Ya, nah, kalau istri belum paham, kita yang ngasih tahu. Aqallat tahur, ya, aqallat tahri, sebentar-bentarnya apa? Suci. Bainal haidotaini, di antara 2 haid, berapa? Khomsata asyara, 15 hari. Ya. Nah, 15 hari. Khomsata asyara yauman, 15 hari. Maka bapak-bapak sebagai suami boleh bergaul di 15 hari tersebut. Tapi kalau lagi haid sebaiknya tidak. Wa ghalibuhu, dan biasanya berapa? Arba'atun wa isruna, 24 hari. Yauman au salasatun wa isruna, atau 23 hari yauman. Ya. Wala hadda li aksari, sebanyak-banyaknya tak terbatas. Ada perempuan atau istri yang masa sucinya bisa sampai 29 hari. Kenapa? Karena haidnya cuma sehari. Ada. Nah, sini makanya di sini ada bahasanya wala hadda, dan tidak hadda, tidak terbatas, li aksarihi, sebanyak-banyaknya dia suci dari haid. Aqallan nipas, paling sebentar-sebentarnya nipas, majatun, 1 tetes. Nipas itu apa? Darah setelah melahirkan. Ada perempuan yang darah nipasnya hanya 1 tetes. Nah, itu biasanya indikator anaknya soleh, ya, anaknya pokoknya luar biasa lah biasanya. Ya. Jadi darahnya 1 tetes. Wa ghalibu, tapi golibnya arbauna, 40 yauman, 40 hari. Makanya biasanya istri membelikan Indomie, ngitung lah. Jadi lamun istri melahirkan, istri beli Indomie, nih ya, sehari 1 ya, jangan sehari 2. Dihitung itu berarti udah 40 hari. Tepuk tangan Pak Haji Wali. Nah itu golibnya, ya. Tapi wa aksaruhu, dan paling lamanya situna yauman, 60 hari, 2 bulan. Ya, ada perempuan yang nipasnya 2 bulan, 60 hari. Nah, gitu bapak-bapak, itu tentang nipas, ya, nipas. Yang selanjutnya paslun, masih ada waktu, ya. A'darus sholat, halangan sholat. Isnani, itu ada 2. Boleh. Pak Jajat boleh nggak sholat? Boleh. Apa halangannya 2? Pertama apa? An-naum, tidur. Tidurnya berapa hari? Tidurnya
Ada orang yang tidur berapa? 309 tahun kan? Siapa? Ashabul Kahfi. Ya, kalaulah ada orang yang tidur sekarang, orang tidur setahun, harus dikodok nggak sholatnya? Enggak. La qadha li sholatin. Nah, itu berlaku hadis itu. Masa setelah dia sadar harus mengkodok 1 tahun? Nah, jadi halangan tidak sholat itu pertama tidur, yang kedua wan nisyan, yang kedua lupa. Nah, tapi sebenarnya ada hadis ya, ada hadis apa bunyinya ini? Wali khobaris sohihaini man nama an sholatin au nasyaha ya, au nasyiha fal yusolliha idza dzakaroha. Jadi siapa saja, ini khobar dari Sohihain, dari Sohihain itu Bukhari Muslim. Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, fal yusolliha, maka sholatlah idza dzakaroha, jika ingat. Berarti kalau lupa sholatnya kapan? Jika ingat. Kalau tidur sholatnya kapan? Jika bangun. Gitu ya. Bapak-bapak sholat subuh, tidur itu bangun-bangun jam 7. Kapan sholat subuh? Nah, ya itu jam 7. Berarti begitu bangun ke kamar mandi, ya setelah pipis kemudian wudu, kemudian sholat subuh. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Nah ini hadisnya ya. Paslun, ini satu pasal, syurutus sholat samaniyatun. Syarat sholat itu ada 8. Ya, maksudnya syarat sah gitu ya. Toharotun, yang pertama suci, al hadasaini, dari 2 hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Wat toharotu anin najasah, yang kedua suci dari najis. Minas saubi, apakah bajunya, wal badani atau badannya, wal makani atau tempatnya. Makanya bapak-bapak kalau sholat itu harus telaten, jangan sampai sarung bekas kesana kemari kena najis dipakai sholat. Ya, harus bedakan, ini sarung untuk tidur, ini sarung untuk sholat. Ini baju untuk tidur, ini baju untuk sholat. Ya, jadi harus telaten. Jadi jangan udah tidur, baju itu dipakai tidur, dipakai sholat, dipakai gawe, dipakai sabda rupa, gitu ya, pakai ulin. Nah itu ya, jadi harus at-toharatu anin najasa, suci dari najis, minas saubi, apakah bajunya, wal badani, badannya, wal makani maupun tempatnya. Wasatorul aurati ya, wasatrul aurati, yang ketiga menutup aurat. Wa istiqbalil kiblati, dan yang keempat menghadap kiblat. Wadukhulul wakti, yang kelima masuk waktu. Boleh nggak sholat sebelum waktu? Boleh kalau jamak ya. Kalau jamak kan, misalkan maghrib dengan isya di jamak takdim, isya kan belum masuk waktu tapi sudah dilakukan, itu mah untuk jamak. Ya, tapi untuk normal nggak boleh. Wadukhulul waktu, harus masuk waktu dulu. Wal ilmu bifardiyatiha, yang keenam harus mengetahui keparduan sholat. Ya, jadi harus punya pengetahuan bahwa sholat duhur itu fardu bukan sunnah. Asar, maghrib, isya, subuh itu fardu dan lain sebagainya ya. Jadi harus mengetahui ilmu keparduan sholat. Wa alla ya'taqida fardun min furudiha sunnatun.
tidak boleh mengiktikadkan hal yang fardu dari fardu-fardu sholat. Oh ini mah sunnatun. Nah, jadi artinya nggak boleh kita misalkan membaca surat setelah Al-Fatihah itu, oh ini mah fardu. Oh berarti dia belum afdol, belum memenuhi persyaratan seseorang untuk apa? Untuk sholat. Makanya harus ngaji, gitu ya. Menurut Sapinah ini, wa alla ya'taqida, tidak boleh mengiktikadkan fardhon hal yang fardu min furudiha dari kefarduannya, sunnatun ya ini mah sunnah. Ya, berarti dia ngajinya belum tuntas, ya. Apalagi wajtanabul mubtilat, dan ya menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah itu. Jadi apa? Surutus sholat sama niatun ada 8. Yang ke-8 wajtinabul mubtilat, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, kita lanjutkan ya sampai bel itu ya. Wal ahdasu, adapun hadas isnani itu ada 2. Asgorun wa akbarun. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Fal asgoru ma aujabal wudu. Ya. Hadas kecil itu harus wajib wudu untuk menghilangkannya. Wal akbaru, adapun hadas besar ma aujabal ghusla. Jadi harus mandi besar. Al auratu, adapun aurat arba'u auratin, ya. Ada 4 aurat. Ada 4 aurat. Pertama apa? Ar-rajulu mutlaqon wal amatu bis shalah. Yang pertama ya, laki-laki secara mutlak, wal amatu bis shalah, dan amat itu budak perempuan bis shalah, di dalam sholat. Apa? Ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan dengkul, ya. Jadi menurut kitab ini mah amat teh auratnya, amat teh budak perempuan itu apa? Auratnya baina surrah wa rukbah. Tapi kan sekarang amat udah gak ada. Ini mah zaman dulu. Karena zaman dulu mah amat itu bisa diperlakukan sebagai istri. Ya, amat ya. Amat itu budak perempuan. Kalau budak laki-laki abid. Jadi ada amat, ada abid. Yang apa? Iya. Ini khususan ya. Khususan zaman dulu, karena amat itu bisa diperlakukan sebagai istri. Nah ini keterangan di dalam Sapinah seperti itu. Yang kedua, wa auratul hurrah itu wanita merdeka. Bis sholati jami'ul badaniha, ya, ma siwal wajhi wal kaffaini. Nah, kita sudah tahu lah ya. Aurat perempuan di dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Termasuk kaki ini aurat, ya, kalau perempuan. Makanya kalau istri kita sholat di mana ketika haji atau umroh, udah suruh pakai kaos kaki aja, karena khawatir nanti terbuka, gitu ya. Kalau laki-laki mah menurut madhab Syafi'i nggak boleh pakai kaos kaki. Mau madhab Syafi'i ya. Jadi saya suka ditanya oleh murid saya, Pak Ustadz, boleh nggak sholat pakai kaos kaki? Kalau kamu nanya ke bapak nggak boleh, karena bapak madhab Syafi'i. Karena kaki termasuk rukun apa? Rukun sujud. Rukun sujudnya ayat 7.
Apa rukun sujud? Apa? Jabhatul kasbul jabha ya. Jidat, 2 tangan, 3 berarti apa lagi? 2 dengkul, 5 dan 2 kaki. Berarti 7. Itu di madhab Syafi'i. Makanya nggak boleh pakai kaos kaki. Bapak buka kaos kaki kamu. Karena ada anak-anak mungkin backgroundnya bukan madhab Syafi'i. Mungkin bapaknya sholatnya suka pakai kaos kaki gitu ya. Mungkin madhabnya yang lain. Tapi kalau nanya ke bapak, terus buka kaos kaki. Gitu ya. Mana tadi itu? Ya, aurat ya. Oh ya. Jadi aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat jami'ul badaniha masih wal wajhi wal kaffaini ya. Seluruh anggota badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Yang ketiga, wa auratul hurrah wal amat ya. Aurat wanita merdeka dan amat indal ajanibi ya, di hadapan ajanibnya ya. Di hadapan ajanib itu berarti apa? Laki-laki, kalau perempuan laki-laki bukan mahram ya. Apa? Jami'ul badan. Jami'ul badan inda maharima ya. Jadi kalau ada perempuan pakai cadar, pakai kaos kaki,